Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Selamat berjumpa lagi di video kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke video hari ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya Mahmud Yunus Hasibuan dari PPG Prajabatan Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana tata cara pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Begitu juga nanti kita akan belajar bagaimana tata cara membuat kuis dari aplikasi Quizizz. Nah, di sini saya menggunakan handphone untuk tata cara pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva ataupun games bermainnya melalui Quizizz. Nah, sebelum kita masuk ke media pembelajarannya, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi Canva ataupun aplikasi Quizizz. Nah, di sini saya udah mendownload duluan aplikasi Canva-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi Canva-nya. Mari kita masuk. Nah, di aplikasi Canva ini nantinya ada beberapa tata cara pembuatan media pembelajaran, baik itu berbentuk persentase, baik berbentuk video pembelajaran, dan baik juga seperti catatan, dokumen, papan tulis. Nah, di aplikasi Canva ini kita akan belajar bagaimana tata cara membuat media pembelajaran melalui PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini, di sini kan udah banyak desain-desain saya. Ini adalah desain-desain media pembelajaran saya. Nah, kali ini bagaimana tata caranya untuk membuat desain-desain media pembelajaran dari aplikasi Canva ini? Pertama, kita buka di sini. Nah, ini adalah salah satu media pembelajaran yang saya buat melalui aplikasi Canva. Nah, beginilah bentuk media pembelajaran yang kita edit dari aplikasi Canva ini. Seperti ini. Nah, bagaimana tata cara pembuatannya ini? Nah, kita kembali. Kita pilih dari sini persentase. Nah, di persentase ini kita bisa memilih bagaimana bentuk persentasenya ataupun bentuk PowerPoint-nya ataupun bentuk temanya yang kita mau buat dalam media pembelajaran ataupun bentuk PowerPoint. Nah, kita bisa membuatnya. Nah, seperti ini kita klik dari tugas persentase. Nah, ini adalah desain-desain. Kalau kita memilih, kita bisa banyak memilih bentuk ataupun tema untuk membuat media PowerPoint-nya. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya, ukurannya. Nah, kita ubah dulu warnanya ya, guys. Nah, mau bentuk warna coklat. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa menulisnya. Nah, kita klik. Nah, apa judul yang mau kita buat dalam bentuk persentasenya ataupun bentuk PowerPoint yang harus kita buat. Ini bisa kita ketik seperti misalnya seminar proposal. Seminar proposal. Nah, bisa kita buat. Nah, kita bisa buat desain-desainnya. Nah, kita klik ini. Di sini nanti bentuk desainnya kita tambahkan semuanya. Baru kita klik lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan teorinya, kita masukkan
mau presentasi kita seperti materinya kita bisa masukkan dalam media tersebut ataupun dalam tema yang kita sudah pilih. Nah, tema-tema ini kita sesuaikan seperti minat kita sendiri. Nah, begitulah tata cara pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva melalui PowerPoint. Nah, seperti yang saya buat di aplikasi Canva ini udah banyak desain-desain saya berbentuk PowerPoint, media, buku. Nah, mari kita lihat desain-desain yang udah saya buat dalam bentuk aplikasi Canva ini. Nah, selanjutnya ini adalah desain-desain yang saya udah buat dalam aplikasi Canva. Ini adalah salah satu berbentuk presentase, buku. Nah, ini adalah salah satu LKPD yang saya buat dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga presentase. Nah, mari kita lihat ini bentuk video yang saya buat dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu bentuk video pembelajaran yang bisa kita buat dalam aplikasi Canva. Dan banyak ragam yang bisa kita buat tema di dalam tersebut. Kita bisa memilihnya melalui dari desain-desain tadi. Kita harus memilihnya dari desain-desain yang kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini adalah bentuk video dari media pembelajaran dari aplikasi Canva. Nah, selanjutnya di aplikasi Canva ini, terkadang dia ada tema-tema ataupun item-item yang pro. Namun yang pro itu bisa kita gunakan dengan menggunakan ID belajar. Di sini kita bisa membuat aplikasi pro ataupun item-item yang pro itu melalui email ID belajar. Nah, jangan digunakan email mandiri, tapi digunakanlah email ID belajar agar supaya item-item dalam aplikasi Canva ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Nah, ini kebanyakan item-item yang saya gunakan ini adalah item yang pro yang saya gunakan ini melalui ID belajar. Nah, begitulah kira-kira tata cara pembuatan media pembelajaran dari aplikasi Canva. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua ataupun pembelajaran kita yang kedua, yaitu bagaimana tata cara pembuatan games ataupun dari aplikasi Quizzes. Nah, di sini kita bisa bermain dan bisa kita gunakan untuk peserta didik agar peserta didik nantinya bisa menguasai ataupun bisa belajar dengan aplikasi tersebut. Nah, di sini juga saya menggunakan handphone karena saya lebih mudah menggunakan handphone tersebut. Nah, di sini udah saya download di samping Canva tadi. Mari kita masuk dulu di aplikasi Quizzes. Nah, di aplikasi Quizzes ini kita bisa masuk menggunakan email, Facebook dan segala macam. Nah, di sini saya udah menggunakan aplikasi Quizzes ini dengan menggunakan email saya sendiri. Nah, di sini ini kan aplikasi saya ataupun saya masuk ke Quizzes ini sudah login. Nah, di sini adalah aktivitas yang saya lakukan dalam penyelesaian ataupun pembuatan Quizzes. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Quizzes, nah kita bisa membuat media ataupun membuat bahan ataupun membuat game dari Quizzes ini. Cara caranya itu dengan kita ambil dari buat Quizzes.
Nah, setelah kita buat kuis, di sini ditentukan apa nama kuisnya. Nah, apa nama kuis dari yang mau kita buat. Misalnya kita di sini adalah nama kuisnya adalah matematika bangun datar. Nah, kita mulai. Nah, di sini ada bentuk pertanyaannya. Nah, buatlah pertanyaannya. Kita bisa memilih isi bagian yang kosong ataupun pilihannya di sini kita bisa membuat jawaban yang baik bergambar ataupun terbuka berakhir. Nah, kali ini kita membuat kuisnya itu dengan pilihan ganda. Nah, di sini juga di aplikasi ini, katanya kita bisa buat pertanyaan. Katanya kan tadi kita pilih yang ganda, pilihan ganda. Nah, setelah kita klik tadi pilihan ganda, di sini kita bisa membuat pertanyaannya seperti berapa keliling bangun datar, ataupun bisa kita buat berapa luas persegi jika isinya 4. Nah, di bagian ini kita bisa membuat ketik opsi jawabannya, bisa 36, bisa 46. Nah, di sini kita harus memilih yang jawabannya itu benar satu, seperti pilihan ganda yang kita kerjakan sehari-hari di sekolah. Namun di kali ini adalah kita melakukannya itu lewat aplikasi, biar kita lebih mudah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ataupun melalui kuis agar peserta dari itu lebih menarik ataupun minat belajarnya itu lebih meningkat seperti itu. Nah, kita sebagai guru itu agar lebih kreatif ataupun lebih inovatif ataupun lebih dalam mendukung proses pembelajaran setiap hari yang kita laksanakan di sekolah. Nah, di kali ini kita banyak membuat media-media pembelajaran, baik dari tadi aplikasi Canva, dan kali ini kita sudah memasuki ke kuis dari pertanyaan kuis yang bisa kita buat dari aplikasi Quizizz. Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana tata cara pembuatannya. Nah, setelah kita isi tadi kan bisa kita simpan. Nah, 56. Setelah itu, selesai tandai jawaban yang benar, kita harus tandai seperti ini. Nah, selesai. Ini pertanyaan yang pertama. Dan kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai berapapun yang bisa yang ingin kita buat. Nah, seperti itulah bagaimana tata cara pembuatan kuis di aplikasi Quizizz. Nah, terima kasih di video kali ini. Sampai disinilah bagaimana tata cara membuat media pembelajaran dari aplikasi Canva, begitu juga dari kuis dari aplikasi Quizizz.
Sampai jumpa. Terima kasih.